Halo YouTube, jumpa lagi dalam channel saya sekitar kita. Kali ini saya akan memberikan ekstrak fooding berupa daging sapi ya untuk Johan. Sebelumnya ini harus dibersihkan dulu dari lemaknya ya. Soalnya si lemak ini adalah sampah, jadi harus dibuang. Ya sebenarnya sih nggak dibuang nggak apa-apa, tapi kan kalau terlalu banyak ya mending dikurangin lah. Jadi dikurangin, jangan banyak-banyak dikasih lemak. Soalnya kan semua tahu ya kalau lemak itu adalah sampah. Jadi harus di fillet seperti ini, pisahin dari lemaknya. Fillet seperti ini ya, lemaknya buang aja. Ini daging sapi itu cenderung banyak sekali lemaknya soalnya ya, jadi harus di fillet lagi. Nih masih agak beku soalnya masih baru keluar dari freezer. Udah cukup segini aja dah. Ini yang lain ini nanti di fillet lagi buat si kucing hutan aja. Ini Johan cukup ini aja, 2 ekor ini aja dah. Kita potong kecil-kecil seperti ini. Nah, kenapa kok saya kemarin bikinnya apa itu namanya, enggak daging mentah? Karena kalau untuk makanan biasa saya enggak saya berikan daging mentah ya kalau untuk makanan sehari-hari, tapi saya kasihkan apa itu namanya, daging yang saya rebus. Jadi khusus untuk daging sapi ini saya mentah. Nah, saya kasihkan mentah. Udah cukup seperti segini aja. Nanti kan saya mix dengan puyuh. Saya mix dengan puyuh rebus. Ini masih agak keras, ini nunggu cairnya dulu ya. Nanti kalau sudah cair baru saya kasihkan ke Johan bersamaan dengan puyuh. Kalau ini nanti saya fillet lagi, saya pisahin lagi dari lemaknya, saya kasihkan ke ke kucing hutan. Nah, ini saya rendam pakai air hangat ya supaya esnya ini segera mencair ya. Jadi saya rendam pakai air hangat aja. Ini dia puyuhnya. Nah, ini saya mix dengan puyuh ini. Nah, ini dia si Johan ini. Tuh. Kita apa itu? Kita buang dulu airnya, baru kita kasihkan. Lihat tuh Johan tuh. Johan. Nah, seperti ini. Ini nggak matang ya, nih tetap mentah ya. Tuh, dalamnya kan masih merah itu. Tuh, jadi pinggir-pinggirnya aja yang setengah matang. Johan. Tuh. Kalau bisa kalian kalau ngasih makan sore hari aja ya. Kalau masalah dagingnya ini kasih sore hari aja. Ini loh. Nah, seperti ini. Nah, ini puyuhnya ini. Puyuh. Ini juga. Langsung masukin saja lewat atas ini. Oh, ntar dulu. Puyuhnya yang kecil dulu aja. Tuh. Dia kan nggak mau kalau puyuh. Jadi dia sudah tahu rasanya si daging sapi, dia akan mengabaikan si puyuh. Nah, jadi tujuan ekstrak fooding itu sendiri adalah untuk menambah nilai gizi ya dari makanannya ya. Karena sehari-hari si Johan hanya makan cat food sama puyuh, jadi kasihan lah gizinya tidak tercukupi. Jadi kita kasih apa itu namanya, ekstra fooding daging sapi. Ini kenapa kok saya siram ini, supaya langsung mencair. Tadi kan keras, Johan tadi kan keras, jadi kelamaan ntar keburu sore, ini keburu ngeong-ngeong ini.
Nah itu biasanya saya ngasih makan itu pagi antara jam 7 sama sore sekitar ya jam 4 jam 5 lah, sekarang jam 5 lah. Nah ini kalau selambat-lambatnya ya paling jam 10 malam tuh. Dia sangat suka sekali dengan daging sapi yang jatuh. Saya suka dengan daging sapi sampai-sampai si apa itu puyuh rebusnya itu dicuekin. Lihat ya, saya apa itu? Saya comel sedikit ini. Oh, tuh. Enggak terlalu lahap dia tuh kalau puyuh. Soalnya dia sudah merasakan nikmatnya daging sapi. Sebenarnya kalau ngasih extra fooding itu sebenarnya makanannya dulu ya. Maksudnya kalau kita mix ya makanan utama dulu kita kasih, baru kita kasihkan ekstrak puding. Soalnya kalau ekstrak pudingnya dulu yang dikasih ya jadinya kayak begini, nanti makanan utamanya dicuekin. Soalnya udah apa itu namanya, udah terlanjur kasih makan enak, jadi yang biasa-biasa nggak digubris. Nah untuk ekstrak puding sendiri untuk si kucing F1 ini bisa diberikan 2 minggu sekali ya, untuk apa itu namanya, untuk daging sapi. Kalau kucing hutan ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali lah. Yang penting kalau kucing hutan itu makannya harus diselang-seling antara anak ayam, terus habis itu tikus, atau juga bisa puyuh. Dan sebenarnya untuk tikus itu bukan ekstrak puding ya. Kalau tikus itu masuk dalam menu utama ya untuk kucing hutan ya. Yang namanya ekstrak puding itu makanan yang ekstra. Makanan ekstra dalam artian punya nilai tambahan lah untuk si kucing hutan. Jadi kalau kalian menganggap bahwasannya tikus itu adalah ekstra puding, kalian itu salah. Tikus itu sebenarnya makanan utama. Jadi kalau yang namanya ekstra puding itu makanan yang dikhususkan. Kalau contohnya dalam manusia itu apa ya ekstra puding itu ya? Vitamin lah, apa ya, madu. Contohnya itu madu. Jadi untuk menambah asupan dari vitamin dikasihkan yang namanya ekstrak puding, makanan tambahan. Nah itu dia puyuh kecil itu. Nggak terlalu suka Johan, soalnya udah keburu merasakan nikmatnya daging sapi. Ini coba si yang besar ini kepalanya ini coba. Tuh kan nggak terlalu suka. Sebenarnya tadi harusnya puyuhnya dulu, baru apa itu namanya, daging sapinya. Soalnya kalau daging sapinya dulu biasanya puyuhnya akan diabaikan. Ya maklum lah, kita sendiri kan kalau makan kan ya gitu kan, yang enak-enak dulu yang dimakan biasanya. Tuh dicuekin tuh. Oke, bagi teman-teman yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ingat, malu bertanya, sesat di jalan. Ini masih agak sedikit ada bulu-bulunya ini, soalnya saya belinya itu puyuh yang hidup, terus saya potong sendiri. Nah ini jadi dipisahin dulu lah sama tulangnya, takutnya kesedak, soalnya rawan sekali kesedak nih Johan ini. Johan tangan saya kegigit. Ini suka jahil nih Johan, ini suka gigit-gigit tangan ini. Jadi bagi teman-teman harus yang punya kucing F1 pasti udah tahu lah karakternya kayak gimana ini. Dia suka-suka iseng-iseng gigit-gigit gitu. Tuh kepalanya dipangan tuh, kepalanya tuh dimakan tuh. Nah dari atas ini aja ya biar nggak kegigit lagi tangannya. Yang gigitnya sih nggak sakit, cuman kagetnya itu lah yang bikin latah. Soalnya saya ini agak latah nih orangnya. Dari atas
Ini saya pisahin dulu dari tulang-tulangnya ini. Tuh minta lagi si Johan itu. Untuk daging sapi sendiri itu sebenarnya kalau untuk kucing yang dewasa itu enggak pemberiannya itu enggak kayak kucing yang kecil ya. Kalau kucing yang kecil kan harus bener-bener dipisahin dulu dari lemak. Kalau kucing yang besar ya enggak dikasih lemak juga enggak apa-apa, tapi jangan lemak-lemak nyel, harus ada dagingnya. Maksudnya gini loh, daging sapi itu kan rata-rata itu mengandung lemak, jadinya kalau kalau kucing yang kecil itu sebaiknya dipisah, bener-bener dipisahin kalau dari lemaknya. Tapi kalau untuk kucing yang besar tidak usah dipisahin juga nggak apa-apa, soalnya pencernaannya kalau yang besar udah kuat. Soalnya kan ya semua tahu lemak itu adalah sampah, nggak berguna. Nah ini habis ini kita akan memberi makan si Johan dengan lele ini. Besok lah, besok beri makan dengan lele. Sekarang masih belum dapat lelenya. Udah sore nggak ada yang jual. Ini si Johan kalau dikasih makan mentah ini bisa belepotan. Jadi kalau saya ngasih makan mentah pasti saya kandangin kayak gini. Jadi dia makannya dalam kandang. Kalau nggak dikandangin nanti lantainya penuh dengan darah berceceran gitulah. Jadi belepotan lah semuanya. Jadi saya kasih dalam kandang kayak gini. Kalau pas ngasih makan mentah. Biasanya sih saya nggak saya rendam pakai, nggak saya siram pakai air panas ya, berhubung ini tadi apa itu namanya, nunggu cairnya kelamaan, jadi saya siram. Soalnya kalau dikasih dalam kondisi beku nanti kan kasihan ya, nanti giginya bisa ngilu, bisa pilek, jadinya harus eh, dicairkan dulu. Kalau sama air hangat, air panas kan disiram gitu aja kan udah langsung cair, udah nggak beku lagi, udah nggak dingin lagi. Johan, weh, Johan. Nih tinggal segini nih. Ini puyuh kecil saya rasa nggak dihilangin tulangnya nggak apa-apa lah. Kalau untuk yang itu yang besar yang dewasa dihilangin, soalnya takut kesedak. Soalnya si kucing ini kalau makan terburu-buru, nggak bisa santai kayak kucing hutan gitu. Kesannya itu kayak ada yang mau ngambil aja, jadi selalu was-was kalau dia lagi makan. Itu loh weh. Nah itu. Nah ini aja lah, kasih. Nah oke, bagi teman-teman yang punya pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar.
Ingat ya, malu bertanya sesat di jalan. Kalau nanya jangan yang aneh-aneh, jangan nanyain harga, jangan nanyain dijual apa enggak. Ya nanya yang lumrah-lumrah saja ya.